Maniora satu lagi sampai akhir, kisah Anda dimulai sekarang. Harap sesuaikan postur Anda jika Anda jongkok. Cicipi perlahan. Ketika saya dimusnahkan oleh sistem, Ruyan Liu menemani protagonis pria yang sakit. Meminta kehangatan. Sampai keesokan harinya, protagonis pria itu sembuh. Dia tiba-tiba teringat. Aku masih terkunci di ruang bawah tanah yang gelap. Apakah kepemilikan salah? Dia bertanya pada kepala pelayan. Dan jawab pengurus rumah dengan gemetar. Tuan Fu sudah mati. Liu Ruyan jangan berguling. Aku memeluknya erat-erat dan tidak akan melepaskannya. Ruyan Liu jelek. Gadis yang mencium angin dan penuh kasih sayang. Dia tumbuh dengan protagonis pria. Kekasih masa kecil Liu Ruyan sangat mencintai protagonis pria. Saya selalu berpikir bahwa protagonis pria mencintainya. Tapi saya tidak menyangka buah plum hijau tidak mampu menahan jatuhnya langit. Begitu pahlawan wanita muncul, protagonis pria dan wanita segera jatuh cinta. Liu Ruyan tidak bisa menerima pukulan ini. Saya tidak tahan untuk menyakiti protagonis pria. Dia mengambil semua kebencian dan rasa sakitnya. Keluarkan semuanya pada dirimu sendiri. Karakter menjadi gelap dan gila dari hari ke hari. Saya memasukkan buku ini 7 tahun yang lalu. Bertanggung jawab untuk menyerang Liu Ruyan. Buat dia jatuh cinta padaku. Untuk menyelesaikan tugas, aku menemaninya dengan sepenuh hatiku. Hibur dia, tebus dia. Saya membantunya keluar dari rasa sakit kehilangan protagonis prianya. Dia juga berjanji bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk mencintai saya. Hari ini adalah tenggat waktu saya untuk menyerang Liu Ruyan. Ketika dia akan menyerahkan pemeran utama pria. Tapi karena protagonis pria mengirim pesan ke protagonis wanita. Mengirimnya kepadanya karena kesalahan. Sangat tidak nyaman untuk sakit. Dia putus asa untuk pergi ke protagonis pria. Tidak peduli berapa banyak aku memohon. Dia acuh tak acuh. Memiliki dan melepaskan. Suara dingin Ruyan Liu. Tanpa emosi apapun. Jangan lupa kamu hanya pengganti. Anda tidak berharga di depan Song Cheng. Tapi kau berjanji padaku. Kamu akan mencintaiku. Tubuhku didorong oleh Liu Ruyan. Perhatikan identitas Anda. Ruyan Liu menjatuhkan kalimat. Dengan acuh tak acuh langkahi tubuhku dan pergi. Liu Ruyan, aku keras. Menyebutnya malu dan memeluknya lagi. Letakkan semua martabat. Dengan rendah hati memohon padanya, memohon padamu untuk tidak pergi. Jika kau pergi, aku akan mati. Ruyan Liu tersenyum sinis dan kejam. Dia mengatakan apa yang salah dengan kepemilikan? Aku pergi, kamu akan bunuh diri. Bahkan jika saya bunuh diri, itu tidak mengancam saya. Ruyan Liu tidak mendengarkan penjelasan apapun dariku. Untuk saya, Anda hanya hobi bagi saya untuk menghabiskan waktu. Dia memberikan tatapan. Pelayan itu datang langsung dan memukuli saya dengan keras. Tidak bisa bergerak. Ruyan Liu, ikat untukku. Masuk ke ruang bawah tanah. Ruyan Liu memerintahkan dengan darah dingin. Biarkan dia merenungkannya. Apa-apaan dia? Aku diikat oleh para pelayan di villa. Menonton Ruyan Liu tanpa daya. Tanah belakang yang menghilang dengan cepat. Itu adalah kegelapan. Ini setiap kali Liu Ruyan sakit. Itu akan mengunci diri mereka sendiri. Karena cinta untuk protagonis pria terlalu dalam. Begitu dia mulai memikirkan pemeran utama pria. Untuk menahan diri agar tidak mendatanginya. Untuk menahan diri dari protagonis pria. Bertindak agresif. Dia mengunci dirinya dan menjadi gila dan melukai diri sendiri. Aku akan menemaninya setiap saat. Lindungi dia dari melukai dirinya sendiri. Dia tidak akan dibebaskan. Keluarkan semua kekejaman padaku. Setiap kali dia tenang. Aku hampir kehilangan separuh hidupku. Di hari-hari seperti ini, aku menemaninya selama 7 tahun. Belum lagi sel manusia. Selesaikan metabolisme secara keseluruhan dalam 7 tahun. Oleh karena itu, cukup melupakan seseorang selama 7 tahun. Aku tiba-tiba tertawa. Tersenyum sedikit sedih. Tuan rumah Liu Ruyan telah tiba di rumah tuan rumah. Dan menemani protagonis pria dengan demam tinggi ke rumah sakit. Misi gagal. Aku akan mengakhiri hidupmu. Sistem mengirimkan bunyi bip. Saya menjawab, masih ada 2 jam lagi. Mungkin masih ada harapan. Sistem mengatakan. Selama Liu Ruyan, aku akan kembali bersamamu dalam 2 jam. Ini bukan kegagalan misi. Aku menggelengkan kepalaku, tidak ada Liu Ruyan. Aku akan selalu berada di sisi Song Cheng. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak bisa memenangkan hatinya. Aku tidak menyerah pada diriku sendiri. Itulah yang terjadi. 12 pagi. Rohku. Seperti yang diharapkan, jiwa meninggalkan pemilik aslinya. Saya pikir saya akan pergi. Lagi pula, setiap rider. Semua adalah keturunan Tuhan. Memberi kita satu kesempatan lagi untuk hidup. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Tapi jiwaku telah mengambang di langit. Tidak menghilang. Hukuman untuk kegagalan tim. Jiwa harus selalu tinggal di dunia ini. Sampai orang yang diserang mati. Sistem melihat keraguan saya. Bicaralah padaku, tuan rumah. Aku pergi. Tuan rumah selanjutnya masih menungguku. Setelah sistem hilang. Aku benar-benar satu-satunya yang tersisa sendirian. 0 jiwa. Sekarang saya juga mengambang ke rumah sakit tak terkendali. Melayang ke bangsal. Saya melihat Liu Ruyan lagi. Matanya yang penuh kasih sayang. Melihat dari dekat pada Song Cheng yang sedang tidur. Sepanjang malam. Dia telah berada di sisinya tanpa menutup matanya. Aku takut Song Cheng akan pergi begitu aku memejamkan mata. Aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya seperti ini lain kali. Setelah Song Cheng bangun. Dia terkejut melihat Ruyan Liu. Kenapa kau di sini? Anda mengirimi saya pesan. Song Cheng bertanya. Lalu aku mengerti. Saya salah mengirimnya. Saya mengirimnya ke Charlotte. Saya melihat kehilangan di mata Ruyan Liu. Tapi dia tidak marah. Ada senyum tipis di sudut mulutnya. Aku akan memberitahunya untukmu. Terima kasih Ruyan Liu karena telah menelepon Charlotte. Tinggalkan momennya. Ruyan Song Cheng memanggilnya. Tubuh Ruyan Liu kaku. Dia gugup. Dia selalu sangat berhati-hati di depan protagonis pria. Kepemilikan itu bagus. Anda hidup dengan baik bersamanya. Kata Song Cheng sambil tersenyum. Ruyan Liu mengangguk. Tapi aku bisa melihatnya dengan jelas di matanya yang terluka. Tidak peduli seberapa baik saya tidak sebaik Song Cheng. Dia hanya tidak ingin Song Cheng mencuci hadiah apapun. Liu Ruyan meninggalkan rumah sakit. Kembali ke villa. Di villa sepi banget. Cukup lama ia duduk di sofa. Oud Soleh sudah tenang. Setelah melihat Song Cheng, emosinya terus berlanjut. Sampai jam 12 siang.
Kepala pelayan dengan hati-hati memanggilnya untuk makan siang. Dia baru saja kembali sadar. Lalu dia bertanya dengan santai, apakah Anda tahu itu salah? Kepala pelayan menjawab bahwa Tuan Fu telah berada di ruang bawah tanah. Dia tidak memohon belas kasihan. Tidak berisik. Liu Ruyan yang Mei sangat pendiam tanpa Tuan Fu. Kepala pelayan berkata dengan hormat. Nona, apakah Anda perlu saya bertanya kepada Tuan Fu sekarang? Tidak perlu, kata Ruyan Liu dingin. Lihat kapan dia bisa mengejar. Pengurus rumah tidak berani mengatakan lebih banyak. Ironi tawaku di langit. Harus mengakui, saya benar-benar tidak memiliki martabat di depannya. Dia awalnya dipilih sebagai rider oleh sistem. Saat memakai buku ini, aku tahu statusku. Saya tahu betul bahwa saya tidak bisa mengalahkan Ruyan Liu. Aku akan mati lagi. Dan orang-orang yang mati sekali lebih peduli tentang hidup mereka. Jadi agar bisa mendekatinya dengan lebih mudah, saya memperbaiki pemilik aslinya. Ini menjadi agak mirip dengan protagonis pria. Lalu ia sengaja pergi menyentuh porselen mobil yang ia kendarai. Dia mengarang kisah kematian orang tuanya. Lakukan segala kemungkinan untuk tetap berada di sisi Liu Ruyan. Sebenarnya, Yuan Wenzong benar-benar tidak memiliki peran sebagai saya. Aku satu-satunya di dunia. Daripada perampok Ruyan Liu. Agar aku bisa hidup kembali, saya lebih suka mengatakan. Saya lebih suka bahwa saya hidup pada waktu yang sama. Anda juga dapat memiliki palsu asli. Untuk memiliki seseorang yang benar-benar mencintaimu. Di kehidupan terakhirku, aku terlalu kesepian dan kesepian. Saya benar-benar menggunakan seluruh hati saya untuk mencintai Liu Ruyan. Tidak peduli seberapa besar dia membenciku. Tidak peduli seberapa besar dia mencintai protagonis pria. Bahkan jika dia melakukan sesuatu untuk menyakitiku, saya akhirnya akan memilih untuk memaafkan dan menoleransi. Bahkan nanti, aku tidak bisa membedakan antara cintaku padanya. Apakah ada tujuan yang terlibat? Untuk sementara saya hampir lupa bahwa saya sedang mengerjakan tugas. Jika bukan karena sistem sesekali menguapkan alarm. Aku hanya tahu, pada saat dia bersikeras untuk pergi menemani protagonis pria, hatiku tersayat seperti pisau. Saya melihat Ruyan Liu duduk di meja, makan siang dengan lambat seperti biasa. Elegan dan acuh tak acuh. Ketenangan pikiran. Dalam pikirannya, saya tidak perlu membujuk sama sekali. Bagaimanapun, segera saya akan berkecil hati untuk menyenangkannya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Sama seperti setiap saat. Saya tiba-tiba teringat itu 6 bulan yang lalu. Pria itu dan saya jatuh ke laut di kapal pesiar pada saat yang sama. Artikel ini. Ada juga orang jahat yang akan menggunakan berbagai cara untuk menjebak protagonis pria. Ketika protagonis pria sengaja didorong ke laut olehnya, aku mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya. Akibatnya, seseorang tidak memperhatikan. Kami berdua jatuh ke laut bersama. Dalam pengaturan aslinya, pemeran utama pria bisa melakukan apa saja. Hanya tidak bisa berenang. Aku juga tidak. Setelah pahlawan wanita dan Liu Ruyan menemukannya pada waktu itu, melompat ke laut untuk pertama kalinya, dua orang tidak bisa tidak mengatakan. Mereka semua berenang langsung ke protagonis pria. Aku di laut. Perhatikan mereka semakin jauh dariku. Untuk sekali ini, saya pikir saya akan mati. Untungnya, dia diselamatkan oleh penjaga pantai pada akhirnya. Hanya saja saya koma untuk waktu yang lama setelah penyelamatan. Saat aku bangun lagi, saya melihat Liu Ruyan untuk pertama kalinya. Ada jejak rasa bersalah di mataku. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, saya tidak punya kata untuk disalahkan. Tapi dia tetap tinggal untuk waktu yang lama. Kamu sudah jauh lebih baik untukku. Jika bukan karena kali ini, protagonis pria mengirim pesan yang salah. Mungkin kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dengan sedikit penyesalan di hatiku. Tapi tiba-tiba aku ingin tahu. Saat Ruyan Liu melihat tubuhku, ekspresi seperti apa itu? Mungkin hanya acuh tak acuh. Villa ini luar biasa sepi di malam hari. Liu Ruyan di ruang kerja biasa bertemu di malam hari. Tangani beberapa pekerjaan. Cinta setelah kehilangan protagonis pria. Dia menghabiskan banyak waktu di tempat kerja. Dan karena itu, karirnya berkembang sangat cemerlang. Itu di luar jangkauan protagonis pria. Kakak, tangannya yang memukul keyboard tiba-tiba berhenti. Kemudian dia bangkit dan berjalan ke jendela Prancis. Di luar gelap. Dia menonton untuk waktu yang lama. Setelah Ken, Liu Ruyan mengeluarkan sebatang rokok dan menghisapnya. Merokok. Ini adalah kejahatan yang dikontrak Liu Ruyan untuk melupakan protagonis pria. Hati dan aku telah berada di sisinya terlalu lama. Karena semua pikiranku tertuju padanya. Jadi bahkan jika dia melakukan hal yang sangat biasa, ekspresi yang sangat halus, aku bisa melihat emosinya. Saat ini, dia jelas lebih mudah tersinggung dari sebelumnya. Itu karena aku pergi menemui protagonis pria. Apa emosi di hatimu masih berdesir? Dia merokok satu batang dan menyalakan sebatang rokok. Ada ketukan di pintu. Nona masuk. Kepala pelayan memegang segelas susu panas. Punya kue dan masuk. Kangen. Datang dan makan sesuatu. Miliki dan biarkan Anda mengirimkannya. Ruyan Liu bertanya dengan sinis. Tidak, pengurus rumah menyangkalnya. Tuan Fu diam di ruang bawah tanah. Aku tiba-tiba teringat. Setiap malam, Fu. Pak, saya akan mengantarkan Anda makan malam tepat waktu. Saya mengirimkannya kepada Anda atas inisiatif saya sendiri. Saya melihat Ruyan Liu. Sepertinya ada jejak iritabilitas di matanya. Kangen. Biskuit Suki dibuat oleh Tuan Fu sendiri sehari sebelum kemarin. Gagal berkali-kali. Butuh 1 malam untuk menyelesaikannya. Bisa dicicipi, kata asisten rumah tangga itu lagi. Tarik ke bawah. Ruyan Liu bahkan tidak melihat pesanannya. Nona tidak mengerti apa yang saya katakan. Apakah tabung? Keluarga dengan cepat meletakkan susu dan kue. Kering dan naik lagi. Ketika saya pergi, saya tidak bisa tidak berkata, Nona. Tuan Fu sudah berada di ruang bawah tanah. Saya belum makan atau minum selama hampir 2 hari. Saya khawatir tentang Tuan Fu, itu urusannya. Dia pantas kelaparan. Kata Ruyan dengan marah. Karena dia ingin minum 5 kalimat. Saya ingin melihat seberapa keras tulangnya. Menyelesaikan. Dia menambahkan kalimat kejam lagi tanpa seizinku. Tidak ada yang diizinkan pergi ke ruang bawah tanah. Itu adalah pengurus rumah tangga yang melihat Liu Ruyan sangat marah. Jangan berani bicara lebih banyak. Dia harus pergi dengan hormat. Setelah pergi, Ruyan Liu mengambil rokok yang tersisa setengah. Pemadam berat. Lalu aku kembali ke komputer. Terus berurusan dengan pekerjaan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Untuk hidup dan matiku. Dia tidak terlalu peduli. Kenapa aku harus berharap untuk mati? Reaksinya.
Seharusnya menyerah. Malam semakin gelap. Ruyan Liu sepertinya tidak berniat untuk tidur. Dia menarik rambutnya dengan kesal. Saya menariknya beberapa kali, tetapi saya tidak merobek ikat rambut. Suatu ketika ada saya. Ini semua tentang saya melayani dia. Malam sebelumnya, saya akan mengikuti rencana perjalanannya untuk hari berikutnya. Dapatkan dia pakaian yang tepat. Ketika dia bangun, saya akan melayaninya sesegera mungkin untuk mencuci dan berpakaian. Kadang-kadang dia perlu menarik rambutnya. Aku membantunya. 7 tahun perawatan yang cermat. Dia akan hidup dan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Pada saat ini, memang kulit kepalanya yang sakit. Saya tidak memotong ikat rambut. Dia menendang kursi dengan marah. Saat kursi mengeluarkan suara keras, telepon tiba-tiba berdering pada saat ini. Jika dia tidak melihat, itu menunjukkan bahwa dia terhubung. Nada berat. Saya Song Sung. Protagonis pria dan suara wanita datang dari sana. Saya melihat suasana hati Ruyan Liu segera berubah. Rasa lekas marah dan marah barusan tiba-tiba menghilang. Ada kelembutan di matanya. Di depan protagonis pria, Ruyan Liu tidak pernah memiliki temperamen sedikit pun. Semua temperamen buruknya diberikan kepadaku. Bahkan jika dia dengan kejam ditinggalkan oleh protagonis pria, dia hanya menahannya diam-diam. Bahkan kapan saja, selama protagonis pria ingin melihatnya. Jika pisau dijatuhkan dari langit, dia akan pergi juga. Apa masalahnya? Apa terjadi sesuatu? Song Cheng bertanya dengan prihatin. Tidak ada suara Liu Ruyan yang melembut. Seluruh orang menjadi tenang dalam sekejap. Dia baru saja mengubah topik pembicaraan. Apa yang kamu cari begitu terlambat? Saya belum menunggu protagonis pria berbicara. Dia bertanya dengan gugup lagi. Bagaimana tubuh Anda? Demam berulang. Tidak. Saya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa saya keluar dari rumah sakit. Dokter mengatakan itu bukan apa-apa. Hanya sedikit lemah. Itu akibat dari pilek. Hanya beberapa hari. Jaga baik-baik tubuhmu. Ruyan Liu khawatir. Ya, aku tahu. Song Cheng membalas dan berkata penuh syukur. Kau pergi terburu-buru hari ini. Aku tak sempat berterima kasih. Ruyan Liu mencengkeram ponselnya dengan erat dan tidak berkata apa-apa. Aku tahu terlalu baik. Alasan mengapa dia pergi begitu sederhana. Hanya karena dia takut semakin lama dia menghabiskan waktu dengan protagonis pria. Lebih enggan. Dan dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi protagonis pria. Semua rasa sakit yang lebih suka ia tanggung sendiri. Atau lampiaskan padaku. Omong-omong, Perdana Menteri Song tiba-tiba teringat. Saya buru-buru. Ulang tahunku yang ke-26 besok. Saya harap Anda bisa datang ke pesta ulang tahun saya. Ruyan Liu memegang ponselnya lebih erat lagi. Saya tidak ingin mengadakan pesta ulang tahun ini. Tapi Lolo ingin merayakannya. Kau harus bebas. Lagu Chen bertanya. Liu Yan menjawab dengan suara rendah ketika dia bebas. Bagus. Ingatlah untuk datang dengan kebangkitan besok. Terakhir kali dia hampir tenggelam saat mencoba menyelamatkanku. Saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk berterima kasih padanya. Ruyan Liu ragu-ragu sedetik. Saya masih menyetujui permintaan protagonis pria. Bagaimana dia bisa menolak? Bahkan jika dia tidak ingin melihatku sama sekali. Ini sudah larut, kamu istirahat lebih awal, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok, Ruyan Liu meletakkan teleponnya. Letakkan telepon untuk waktu yang lama. Matanya masih melihat panggilan dari dinasti Song. Sebenarnya, aku seharusnya sudah lama menyerah. Liu Ruyan tidak mengatakan bahwa mata protagonis pria berbeda. Dia baru saja melihat nama protagonis pria. Itu juga penuh dengan kasih sayang. Berapa nilai saya sebenarnya dalam 7 tahun? Saya sudah lama menonton Ruyan Liu menjadi zombie. Layar menjadi hitam. Dia tiba-tiba keluar dari ruang kerja. Paman Wang berteriak keras. Kepala pelayan buru-buru berlari keluar ruangan. Mendongak menatap Ruyan Liu di lantai 2. Nona, saya akan memberitahu posesion. Jika dia tahu dia salah. Dan berjanjilah untuk tidak pernah cemburu lagi. Tidak ada lagi menjengkelkan. Anda bisa membiarkan dia keluar. Pengurus rumah dengan cepat setuju. Aku tersenyum dan melayang di atas Ruyan Liu. Tertawa dengan ironi. Ruyan Liu, aku tidak bisa membuatmu diam lagi. Tidak setelah kau menyakitiku. Aku masih bisa menyenangkanmu seolah tidak terjadi apa-apa. Yang tersisa sekarang hanyalah mayat yang dingin. Ruyan Liu kembali ke ruang kerja. Dali dipanggil oleh protagonis pria. Dia terlihat lebih tenang sekarang. Setengah dari pelipisnya meluncur dengan air. Suasana hati tampaknya menjadi lebih baik. Setelah beberapa saat, pengurus rumah mengetuk pintu dan masuk. Aku melihat kepanikan di mata pengurus rumah. Bahkan ketakutan. Dia pasti tahu aku sudah mati. Nona, pengurus rumah ragu-ragu. Mungkin tidak tahu bagaimana mengatakannya. Apakah kelinci itu patuh? Ruyan Liu bertanya padanya dengan santai. Tuan kelinci, mengapa dia masih mempermainkan emosinya? Ruyan Liu mencibir. Sarkasme di mataku. Tidak, Nona. Anda memberitahu kepemilikan. Jika dia terus melakukan ini, saya belum tahu, saya akan mengambilnya ketika saya melihatnya. Bahkan jika dia mati kelaparan di ruang bawah tanah, aku tidak akan peduli padanya. Ruyan Liu berkata dengan galak. Kata pengurus rumah dengan tubuh gemetar. Tapi Tuan Fu benar-benar mati. Saya melihat Liu Ruyan panik sedetik di matanya. Hanya sebentar, dan kemudian ada rasa jijik di mataku. Trik apa yang Anda mainkan dengan kepemilikan? Dia pikir dia bisa berpura-pura mati untuk menghilangkan simpati saya. Kamu bisa membuatku menyerah padanya. Nona, Tuan Fu benar-benar mati. Saya baru saja pergi ke ruang bawah tanah untuk memeriksa. Tubuh Tuan Fu dingin dan kaku. Pengurus rumah berkata dengan penuh semangat. Ruyan Dao Liu menatap kepala pelayan dengan erat. Kepala pelayan berkata dengan tulus lagi. Tuan Fu benar-benar mati. Mustahil Liu Ruyan membantah. Ruyan Liu bangkit dari kursi. Dia melangkah keluar dari ruang kerja. Kepala pelayan dengan cepat mengikuti. Ia berjalan cepat menuju basement. Ruang bawah tanah remang-remang. Berdiri di depan pintu. Dari kejauhan, kamu hanya bisa melihatku jatuh ke tanah. Dia memakai benang. Setelah aku meninggal, dia dipaksa untuk mengikuti Ruyan Liu. Ini pertama kalinya aku melihat penampilanku setelah aku mati. Anda bisa melihatnya dari sini. Tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Aku seperti baru saja tidur. Berhentilah berpura-pura kerasukan. Suara Ruyan Liu masih dingin. Saya akan menghitung sampai 3 dan Anda melakukannya sendiri. Aku bisa melepaskan apa yang terjadi kemarin. Aku benar-benar terhibur olehnya. Sekarang dia masih berpikir aku berbohong padanya. Dia pikir dia hanya memberi saya langkah.
Aku akan seperti pesek, menggoyangkan ekornya kembali padanya. Satu dua suara Liu Ruyan menjadi semakin berat. Dengan amarah, dia menatapku dengan acuh tak acuh. Kesurupan, jangan tidak tahu malu. Ruyan Liu mengertakkan giginya. Bagaimana mungkin mayatku bisa bereaksi? Apakah mata Liu Ruyan merah? Apakah itu kemarahan? Karena aku menolaknya untuk pertama kalinya. Nona, Tuan Fu benar-benar memberitahunya. Jika dia tidak keluar malam ini, jangan keluar lagi. Ruyan Liu menjatuhkan kalimat dan berbalik untuk pergi. Sangat tidak berperasaan. Anda bahkan tidak bisa melihat saya. Untuk memastikan aku benar-benar mati. Jiwaku hanyut bersama Ruyan Liu. Aku melihatnya kembali ke kamar tidur. Penggalian yang baru saja memperjelas bahwa tidak peduli bagaimana Anda melakukannya. Pada saat ini, itu dirobek olehnya dalam 3 atau 2 pukulan. Lalu dia melemparkannya dengan keras ke tanah. Pergi ke kamar mandi untuk mandi. Dia mandi dengan cepat. Setelah mencuci, dia biasa memanggil. Lagi pula, butuh beberapa detik. Dia mengambilnya langsung dari rak kamar mandi. Kasar dirimu sendiri. Tubuhnya berganti piyama dan berbaring di ranjang. Dia mematikan lampu. Lalu tutup matamu dan tertidur. Tak lama kemudian dia tertidur. Suara bahkan napas. Aku tidak bisa mati. Itu benar-benar tidak mempengaruhinya sama sekali. Suatu hari, jam alarm berdering. Tidak ada yang akan mengatur alarm untuknya sejak awal. Kemudian saya merasa menyesal bahwa dia biasanya terlalu lelah untuk bekerja. Biarkan dia tidur 10 menit lagi. Jam alarmnya terus berbunyi. Kesurupan? Apakah kamu mati? Ruyan Liu meraung marah dalam tidurnya. Ya, aku sudah mati. Jam alarm mati terus berpikir. Ruyan Liu akhirnya mau tidak mau duduk dari tempat tidur. Ambil telepon dan matikan jam alarm. Dia berbalik untuk melihat tempat di mana aku biasa tidur. Saat Anda akan marah, apa yang Anda lihat adalah tempat tidur kosong. Dia tersedak kata-kata yang terucap di mulutnya dan kembali memelintir bibirnya. Tapi tidak tinggal terlalu lama. Dia langsung mengangkat selimutnya dan bangkit. Liu Ruyan pergi ke kamar mandi untuk mandi sebentar. Berjalan ke ruang ganti. Dia sedang memilih pakaian di ruang ganti. Dipilih untuk waktu yang lama. Mencoba satu set demi satu. Aku akan pergi ke pesta ulang tahun pemeran utama pria hari ini. Jadi dia harus berdandan. Ruyan Liu bukanlah wanita cantik dalam pengertian tradisional. Tapi dia punya tubuh yang bagus. Kulitnya putih dan temperamental. Ini sangat intuitif. Dia berubah menjadi gaun hitam. Aku berdiri di depan cermin panjang penuh dengan tubuh bergelombang. Sudah lama melihat diriku sendiri. Kau masih belum puas? Aku melihatnya meletakkan gendongan kecil di bahunya di bawah bahunya. Letakkan kembali di bahu Anda tidak puas. Jadi berulang kali. Dia dengan marah merobek pakaiannya 2 kali. Keluar dari ruang ganti. Kemudian dengan cepat kenakan tampilan riasan yang tampan. Sesampainya di bawah, ia sudah menunggunya di puncak tangga. Nona, apakah Tuan Fu masih akan mencoba? Bukan Tuan Fu, tinggalkan dia sendiri. Dia ingin mati, apapun yang dia inginkan. Ruyan Liu berjalan langsung ke meja. Jangan beri pembantu rumah tangga kesempatan untuk berbicara sama sekali. Pemain itu menghela nafas. Tanpa daya mengikuti di belakang Ruyan Liu untuk diam. Setelah sarapan, Ruyan Liu meninggalkan villa. Jiwaku telah mengikutinya. Dia pergi ke perusahaan dulu. Menangani banyak transaksi kerja. Tetap sibuk. Sampai protagonis pria memanggilnya seperti asap. Kau belum sampai? Song Chen bertanya padanya. Pada saat ini dia sepertinya ingat. Dia akan pergi ke pesta ulang tahun pahlawan. Sekali dia. Jangan pernah melupakan apapun tentang pemeran utama pria. Saatnya menyalahkan diri sendiri. Aku menatapnya dan berjanji padanya bahwa dia akan segera ke sana. Kami menunggumu. Setelah Liu Ruyan meletakkan ponselnya. Dengan cepat pergi ke pesta ulang tahun protagonis pria. Ini benar-benar menjadi gila sepanjang jalan. Aku sedikit takut ditabrak sampai mati. Mencapai tujuan. Pesta ulang tahun itu meriah. Begitu protagonis pria melihat tanpa asap. Dia dengan cepat mengambil tangan pahlawan wanita dan berbalik. Ruyan, kamu akhirnya di sini. Maaf terlambat, kata Ruyan Liu. Ini hadiah ulang tahunmu. Hadiah ulang tahun telah ditempatkan di mobil Liu Ruyan. Saya menyiapkannya untuknya sebelumnya. Dia memberi protagonis pria hadiah setiap tahun. Saya juga terbiasa membantunya memilih terlebih dahulu setiap tahun. Protagonis pria sangat senang menerima hadiah itu. Dia dengan cepat membukanya. Di dalamnya ada serangkaian komentar peluru. Komentar peluru dari lalang terakhir. Ruyan Liu mengambil gambar. Dia dengan santai mengatakan bahwa Song Chen Hui menyukainya. Aku akan mengingatnya. Lalu saya pergi ke kuil untuk menemukan tuan terbaik. Membawanya ke damaian. Karena pemeran utama pria akan segera menikah. Saya tidak berpikir Liu Ruyan dapat memberikan protagonis pria pernikahan. Biarkan protagonis pria menikah dengan manik-manik muda yang dia berikan. Sebagai waktu untuk merasa sangat kasihan padanya. Pemeran utama pria terkenal terkejut. Dia hanya mengerti tahu seperti asap. Di mana Anda membeli manik cendana ini? Saya pernah mendengar itu akan dilelang sebelumnya. Tapi benar-benar bertanya pada bentuk lampau. Katakan saja sudah diambil? Saya tidak berharap Anda mencerahkan saya di sini. Terima kasih, Ruyan. Anda selalu tahu apa yang paling saya sukai. Aku melihat mata Liu Ruyan. Sedikit pembicaraan yang tidak bisa dijelaskan melintas. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Saya hanya mendengar bahwa itu tiba-tiba sulit baginya. Mungkinkah dia kerasukan dan persiapan? Maka saya harus berterima kasih karena telah memiliki. Omong-omong, bagaimana dengan kepemilikan? Kenapa aku tidak ikut denganmu? Protagonis pria bertanya dengan kaget. Ruyan Liu tiba-tiba kehilangan suaranya. Tiba-tiba, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ada apa? Kau bertengkar? Protagonis pria prihatin. Kepemilikan tidak akan pernah marah padamu. Apa kau melakukan sesuatu? Aku minta maaf tentang dia. Ruyan Liu jarang tidak membantah. Mereka diam saja. Kerasukan seperti asap. Benar-benar orang terbaik di dunia untukmu. Kau kehilangan dia. Kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Protagonis pria sedikit bersemangat. Pemeran utama pria tidak berubah. Dia bahkan mengatakan itu sangat bagus karena dia berutang pada Liu Ruyan. Jadi itu menyedihkan bagi saya juga. Dia selalu ingin menjodohkanku dengan Ruyan Liu. Saya benar-benar belum pernah bertemu seorang pria akan mencintai seorang wanita dengan sangat rendah hati. Sangat mencintai. Sesuai dengan keinginan saingannya. Kau tahu itu. Protagonis pria berkata sedikit marah. Mungkin marah padaku.
Seberapa besar kamu ingin mencintaimu? Akan mentolerir memiliki pria lain di hatimu. Akan mentolerir Anda tanpa henti baik kepada pria lain. Bahkan membantumu bersikap baik padanya. Ya, berapa banyak toleransi yang seharusnya? Aku tidak tahu. Baru saja dimulai. Seharusnya bisa tetap di sisi Liu Ruyan. Jadi itu akan memenuhi semua preferensinya. Seiring waktu, itu menjadi kebiasaan. Sejak itu, seperti cinta itu buta. Membayarnya secara membabi buta. Lakukan semuanya secara membabi buta. Hal-hal yang bisa membuatnya bahagia. Ruyan, jangan terobsesi. Protagonis pria berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan menunggu sampai Anda benar-benar kehilangannya sebelum Anda hidup kembali. Itu layak mendapatkan ketulusanmu. Mengatakan. Protagonis pria memberinya untayan manik-manik cendana yang diberikan Liu Ruyan kepadanya. Berat. Saya memasukkan hadiah baru dan memberikannya kepada Ruyan Liu. Saya sangat suka untayan manik-manik ini. Terima kasih banyak atas dedikasi Anda kepada saya. Tapi untayan manik-manik ini bukan milikku. Harus menjadi milik. Ruyan Liu melihat manik di tangannya dan tetap diam. Saya akan memberikannya kepada Anda secara langsung hari ini. Ucapkan terima kasih. Saya juga menyiapkan hadiah untuknya. Mengatakan. Pemimpin pria pengikut protagonis wanita memegang kuda kecil di tangannya. Manik terbuka. Ini terakhir kalinya aku meminta Fu Sheng menemaniku memilih jas. Ketika saya melihat rumah dasi yang dia lihat. Dasi tidak terlalu mahal. Tapi dia enggan membelinya. Ruyan Liu melihat dasi emas di tangan protagonis pria. Sebenarnya, aku tidak suka pria berdasi ini. Hanya karena dasi ini pulang. Ini sangat mirip dengan keberuntungan yang dibuat oleh Liu Ruyan. Saya dengan egois ingin menjodohkannya untuk pasangan. Jika Anda mulai dari saat Anda terpilih sebagai rider, semua dari saya adalah Ruyan Liu. Sepenuhnya tanpa diriku sendiri. Kepemilikan tidak membiarkanmu membelikannya rumah. Pemeran utama pria bertanya pada Liu Ruyan. Tubuh Ruyan Liu membeku. Lalu mengangguk. Kamu dan Fu Sheng sudah lama bersama. Apakah Anda memberinya hadiah? Anda biasanya makan dan memakai boros. Tapi kepemilikan? Aku benar-benar tidak memilikinya. Melihatnya mengenakan gaun nama besar. Semakin banyak protagonis pria berbicara, semakin sedih dia untukku. Bahkan jika dia tidak bekerja untuk menghasilkan uang. Tapi dia pacarmu. Terlepas dari pendapat duniawi. Bersedia mengurus semuanya di rumah untukmu. Bagaimana Anda bisa melakukan ini padanya? Bagaimana mungkin aku tega membiarkan dia menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan? Ruyan Liu hanya menutup bibirnya. Jelas menahan. Dia berkata dengan suara menetes. Dia tidak pernah meminta apapun padaku. Ruyan Liu tidak berbohong. Aku benar-benar tidak bertanya padanya. Dia tidak pelit. Aku tidak menyangka akan bersikap baik padaku. Itu sebabnya aku semakin mencintai ayahku. Dia mencintai dengan sangat rendah hati dan sangat hati-hati. Anda hanya berpikir itu semua. Benar-benar dirasuki juga manusia. Hanya karena dia tidak mengatakannya bukan berarti hatinya tidak akan sakit. Protagonis pria berkata dalam-dalam. Saya melihat jari-jari Ruyan Liu memegang kotak hadiah. Dalam sedikit getaran. Itu karena dia dibenci oleh protagonis pria. Jadi sedikit tidak nyaman. Protagonis pria Ruyan memanggilnya dengan sangat serius. Kamu kembali sekarang dan minta maaf kepada orang tuamu. Pesta ulang tahun akan berlangsung hingga malam. Saya harap Anda bisa ikut dengannya. Seperti Alurokok yang duduk tak bergerak di sana. Saya tidak ingin pergi. Saya akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan protagonis pria. Bagaimana dia bisa rela pergi? Belum lagi. Atau untuk seseorang yang tidak relevan sepertiku? Dan saya hanya menatapnya, dan dia duduk di sana untuk waktu yang lama. Karakter utama Ruyan sedikit marah. Aku sangat benci besi tak bisa menjadi baja. Bagus, Liu Ruyan setuju. Dia takut mengecewakan protagonis pria. Karena itu, dia tidak pernah menolak permintaannya. Bahkan jika Anda tidak mau. Saya meninggalkan pesta ulang tahun dengan Ruyan Liu. Dia kembali ke mobilnya. Duduk di taksi untuk waktu yang lama tanpa pergi. Apakah hanya itu yang ada untuk itu? Ketika saya pikir dia akan menyerah dan kembali. Kemudian temukan alasan apapun. Warna gula kembali ke pesta ulang tahun protagonis pria. Dia menyalakan limosin dan pulang. Itu adalah perjalanan yang lambat. Datang dengan kontras yang mencolok. Sama seperti suasana hatinya saat ini. Itu penuh gairah. Sekarang berkecil hati. Setelah berlari sebentar, Liu Ruyan kembali ke villa. Sekembalinya ke villa, saya melihat beberapa orang membawa es bersama. Bagaimana bisa? Ruyan Liu meraung marah. Kepala pelayan bergegas keluar. Nona, mayat Tuan Fu. Apakah akting masih membuat ketagihan? Ruyan Liu mengutuk dengan marah. Pengurus rumah tidak berani berbicara. Dia mungkin tidak menyangka Ruyan Liu akan kembali begitu awal. Menurut bagian sebelumnya, dibutuhkan setidaknya 1 hari penuh untuk melihat protagonis pria. Tidak dalam, Liu Ruyan bertanya. Masih di bawah tanah. Ruyan Si Liu berjalan langsung ke ruang bawah tanah. Kali ini dia tidak berdiri di depan pintu lagi. Sebaliknya, dia berjalan tepat di depan mayatku. Aku kehabisan benang. Itu pasti dilepaskan oleh pengurus rumah tangga. Lagi pula aku sudah mati. Untuk apa lagi tali rami digunakan? Saya melihat Ruyan Liu berdiri merendahkan di depan mayatku. Lihat wajah biruku. Perhatikan tubuh kaku saya menguasai. Dia memanggilku, suaranya masih dingin. Aku mengatakannya lagi. Bangun sendiri. Biarkan masa lalu berlalu. Dia berkata pada mayatku. Dan aku tertawa. Apa dia pikir aku masih bisa menipu mayat? Atau dia hanya mengancamku seenaknya saja? Ketika saya mati, saya harus bangun dan menyenangkannya. Tidak dalam, Ruyan Liu berisik. Bergema di ruang bawah tanah. Pengurus rumah mau tidak mau berkata, Nona, Tuan Fu benar-benar mati, dia tidak akan mati. Ruyan Liu berkata dengan keras kepala. Bagaimana orang pertama bisa mati? Pengurus rumah hanya diam. Kurasa dia juga tidak tahu. Lagi pula, aku diikat. Tidak mungkin bunuh diri. Dan saya tidak memiliki luka luar di tubuh saya. Apakah kamu tidak ingin menikah denganku? Mata Ruyan Liu tertuju erat pada mayatku. Ya, aku ingin menikahinya. Sekali berlama-lama jadi temerah. Kepala Ruyan Liu terkubur di antara tulang belakang leher saya untuk waktu yang lama. Aku mengenalnya pada saat itu. Benar-benar puas. Jadi aku mengambil keberanian. Membisikkan Liu Ruyan di telinganya. Mari kita menikah. Kalimat itu secara langsung menghilangkan gairah seumur hidup. Dia meninggalkanku. Seluruh tubuh memancarkan napas dingin.
Dia bilang, Fusheng, jangan memaksakan keberuntunganmu. Kamu tidak bermaksud aku. Anda akan mencoba yang terbaik untuk menyukai saya. Dan aku berbisik. Suatu kali dia kembali mabuk dari sebuah hiburan. Aku menyekat tubuhnya, menuangkannya air madu lagi dan menyajikannya untuk meminumnya. Dia tiba-tiba menatapku dengan kesurupan bercampur kasih sayang. Dia mengatakan, Fusheng, aku memutuskan untuk mencoba menyukaimu. Dan saya mengingatnya. Saya pikir saya sangat pandai menjaga awan tetap terbuka dan melihat bulan. Tapi saat ini, dia memberitahuku dengan dingin. Aku sama sekali tidak menyukaimu sekarang. Hatiku sakit seperti sedang kacau. Bernapas itu menyedihkan. Setelah itu, Liu Ruyan telah acuh-acuh padaku untuk waktu yang lama. Aku tidak tahan lagi. Jangan berani mengatakan itu lagi. Ruyan Liu terus mengatakan kepemilikan. Selamat, Anda berhasil. Aku telah memutuskan untuk menikahimu. Saya tidak bisa berhenti tertawa. Aku semua mati. Dia bilang dia akan menikah denganku. Saya benar-benar tidak memiliki perubahan suasana hati saat ini. Aku bahkan mengira dia sedang bercanda. Apa lelucon? Bangun, berhenti berpura-pura. Suaranya jauh lebih lembut. Ucap tanpa lelah. Ayo belanja cincin kawin sekarang. Untuk memilih setelan gaun pengantin. Saya mendapatkan manik-manik muda yang Anda minta untuk saya berikan kepada Song Cheng. Anda dapat membawanya ke pernikahan. Sangat berharga. Song Cheng juga memberi mudasi untuk pulang. Dia bilang itu yang kamu suka. Apa yang kau suka? Jam tangan setelan. Dasi kupu-kupu plus sepatu Keds edisi terbatas. Manfaatkan pernikahan ini. Anda dapat membelinya jika Anda mau. Dia mengatakan banyak tentang tubuhku. Seolah aku belum mati. Aku hanya bermain-main dengannya. Dan dia membujukku. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sangat sedih padaku. Bisakah aku berhenti menyesal? Setidaknya dia tidak begitu acuh padaku. Atau aku terlalu memikirkannya? Liu Ruyan hanya untuk memenuhi persyaratan pemeran utama pria. Nona, pengurus rumah tidak bisa melihatnya. Dia mengatakan bahwa Tuan Fu benar-benar mati. Dia tidak akan menikahimu. Diam, Ruyan Liu tiba-tiba menjadi marah. Matanya berubah menjadi merah cerah. Berteriak pada kepala pelayan. Pengurus rumah terlalu takut untuk keluar. Kepemilikan tidak mati. Dia tidak akan mati. Ruyan Liu berkata dengan keras kepala. Kami bahkan belum menikah. Dia belum benar-benar mengerti. Bagaimana dia bisa rela mati? Pengurus rumah tidak berani berbicara. Hanya diam-diam. Dia diam-diam menyerahkan Ruyan Liu sebuah buku harian. Mata Ruyan Liu berkedut. Apa ini? Ini adalah buku harian Tuan Fu. Kepala pelayan menjawab. Ketika saya pergi untuk mengemasi barang-barang Tuan Fu hari ini, saya tidak sengaja menemukan diri saya melihat buku harian itu. Jiwa berdesir setelah datang ke dunia ini. Terkadang aku merasa kesepian. Terkadang aku tidak bisa menahan rasa sakit di hatiku. Jadi saya memilih untuk menulis buku harian untuk curhat. Sesuaikan emosimu. Kemudian pertahankan keadaan terbaik untuk menghadapi Ruyan Liu. Tapi aku tidak mau sama sekali sekarang. Tapi Liu Ruyan melihat jari-jari Liu Ruyan bergerak sedikit. Dia gemetar dan membuka buku harianku. 4 April 2016 hari ini. Saya tidak sengaja tergelincir ke dalam sebuah buku. Sebuah sistem di dalam memberitahuku. Dia memilihku sebagai rider di antara yang mati. Selama strategiku berhasil, aku bisa hidup kembali. Jika gagal, kau mati lagi. 10 April 2016. Saya melihat orang yang akan saya serang. Dia tidak terlihat senang. Jelas semuanya. Tapi kesepian seolah-olah. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Tiba-tiba aku merasa sedikit tertekan. Ini mengingatkan saya pada kehidupan masa lalu saya. Di kehidupanku sebelumnya, aku juga sangat kesepian. Ketika saya lahir, ayahku kembali menemuiku. Ditabrak truk. Seluruh keluarga menyalahkan saya atas kematian ayah saya. Ibuku membenciku. Kakek nenek saya semakin membenci saya. Saya tumbuh bersama nenek saya. Nenek adalah yang terbaik untukku di dunia. Tapi ketika saya masih di tahun kedua sekolah menengah pertama, nenek ditabrak dan dibunuh oleh mobil yang mencoba membawakanku makanan. Saat aku mati, di tangan, masih memegang daging panggang kentang favoritku. Setelah nenek meninggal, orang-orang di sekitarku bilang aku bencana. Katanya aku akan membunuh seluruh keluargaku. Karena saya masih di bawah umur saat itu. Di bawah tekanan hukum. Ibuku harus membawaku kembali ke rumahnya. Dia telah menikah dengan seorang paman. Paman saya memiliki seorang putra yang 5 tahun lebih tua dari saya. Paman dan ibuku masih hidup. Saya memiliki seorang putri. Mereka memusatkan semua perhatian mereka. Taruh semuanya pada putri ini. Mereka tidak tahu. Putri paman saya sering menggertak saya. Aku tidak bisa menahannya sekali. Katakan pada ibuku. Ibuku menampar wajahku, kamu adalah seorang pria. Apakah Anda pikir Anda tampan? Dia akan melecehkanmu seorang pria. Apa kau tahu? Seberapa sulit bagi kami untuk membesarkanmu sekarang? Tidak bisakah kamu mengerti aku? Biarkan aku menyelamatkan pikiranku. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa setelah itu. Tidak peduli seberapa banyak saya diganggu, saya akan menahannya. Sampai saya pergi ke perguruan tinggi dan meninggalkan rumah. Tapi setelah lulus kuliah, adikku tiba-tiba muncul kembali. Dia seperti monster. Dia ingin saya memberinya uang. Dia terus menggangguku. Aku menahannya selama 2 tahun. Akhirnya mau tidak mau memanggil polisi. Adikku ditangkap. Aku tidak menyangka ibuku tahu cara mengaum. Hal pertama yang dilakukan adalah memukuli dan memarahiku. Panggil aku tak tahu malu. Tidak tahu bagaimana bersyukur. Paru-paru anjing jantung serigala. Dia juga memaksa saya untuk meminta polisi untuk melepaskannya. Aku berkecil hati. Tidak ada cinta. Melompat dari lantai atas di depan ibuku. Sendiri patah tulang. Aku tidak ingin mengingat masa lalu lagi. Setiap kali aku memikirkannya, itu seperti mimpi buruk. Bahkan jika kamu mati, kamu akan merasa ketakutan. Hari ini adalah yang terakhir kalinya. Saya akan memulai dari sekarang. Dengan wanita ini bernama Ruyan Liu. Memulai hidup baruku lagi. Apa dia akan menerimaku? 16 April 2016. Saya menjalani operasi kosmetik. Sistemnya tidak terlalu buruk. Memberi saya sejumlah uang pada hari saya datang ke sini. Saya menggunakan uang ini. Pergi dan ubah dirimu menjadi apa yang disukai Liu Ruyan. Operasi plastik itu menyakitkan. Tapi aku tidak menyesalinya. Saya merasa terlahir kembali. 20 Juli 2016. Wajahku akhirnya pulih.
Saya 6 atau 7 poin mirip dengan Song Cheng. Seharusnya cukup. Saya pergi ke perusahaan Ruyan Liu. Dan kemudian dengan sengaja berlari keluar saat dia sedang mengemudi. Jatuh di bawah mobilnya. Itu menyakitkan saat aku dipukul olehnya. Tapi lihat cara dia menatapku. Saya pikir itu sepadan. 30 Juli 2016 hari ini saya keluar dari rumah sakit. Dia juga mengikuti Ruyan Liu ke vilanya sesuai keinginannya. Benar-benar tinggal bersamanya. Saya baru tahu betapa dia menyukai Song Cheng. Dia bahkan telah makan dan memprotes Song Cheng. Dan obat anti pemarah. Dia bahkan akan menyakiti dirinya sendiri untuk Song Cheng. Dan saya bisa berhubungan dengan momen itu. Saya percaya bahwa suatu hari dia akan keluar. Dia akan memulai hidup baru bersamaku. 4 April 2017 tanpa disadari. Saya telah berada di dunia ini selama setahun. Sudah setahun dan aku belum menggerakkan hati Ruyan Liu. Dia masih mencintai Song Cheng. Sangat mencintai. 3 Oktober 2017 hari ini adalah hari ulang tahun Ruyan Liu. Aku membuatnya kue sendiri. Aku menunggunya sepanjang malam. Dia tak pernah kembali. Nanti. Aku tahu dia duduk di depan rumah Song Cheng sepanjang malam. Dia ingin Song Cheng menemaninya di hari ulang tahunnya. Tapi aku takut mengganggu Song Cheng. 4 April 2018 2 tahun. Ruyan Liu masih tidak menyukaiku. 13 Juli 2018. Li Ruyan karena pekerjaannya yang putus asa. Tidak makan tepat waktu. Sering sakit perut. Saya mulai membawakannya makanan setiap hari. Buat makanan yang dia suka. Setiap kali aku melihatnya menyelesaikan masakanku. Saya sangat puas saat itu. Masih hangat. Itu membuatku merasa di rumah. Seolah-olah kami benar-benar telah menjadi sebuah keluarga. Aku sangat ingin bersamanya. Ini bukan hanya misi. Ada emosi tambahan. 4 April 2019 3 tahun. Ruyan Liu masih mencintai dinasti Song. Sistem mengingatkan saya setiap hari. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya benar-benar telah bekerja keras. Pada 15 Februari 2020, saya benar-benar jatuh cinta pada Ruyan Liu. Saat aku melihatnya bersama Song Cheng. Saat aku melihat caranya memandang Song Cheng. Sakit hati sudah mati rasa. Faktanya, tidak sulit untuk jatuh cinta dengan Li Ruyan sama sekali. Tidak perlu kaget. Dia adalah keselamatanku. Satu-satunya hal dalam hidupku yang gelap. Sinar matahari. Dia memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Aku juga ingin menjadi keselamatannya. Bantu dia keluar dari sakitnya cinta. Saya ingin membentuk keluarga bersamanya. Rumah yang nyaman. Kita bisa punya banyak anak. Aku suka kegembiraan. Salju turun pada hari Natal, 25 Desember 2020. Saya dilempar ke jalan oleh Li Ruyan. Karena Song Cheng dan Charlotte bertengkar. Li Ruyan ingin menghibur Song Cheng sesegera mungkin. Saya tidak punya uang. Telepon tertinggal di mobilnya. Dia tidak bisa melihatku berjalan pulang. Beku menjadi balok es. Dia sedikit terkejut saat melihatku. Tapi tetap memilih ketidakpedulian. Aku juga bungkam. Saya tidak menyalahkannya, saya tahu dia mengalami kesulitan sekarang. Karena Song Cheng hanya akan melemparkan dirinya ke pelukan Charlotte. Dia hanya akan terluka ketika dia kembali dari Song Cheng. 4 April 2021 sudah 5 tahun, haruskah saya menyerah? Tapi aku tidak mau. Bukan hanya tidak ingin mati. Aku masih ingin bersamanya. 4 April 2022. Saya belum membuat buku harian dalam setahun. Mungkin memang tidak ada yang bisa ditulis. Lagi pula, sudah 6 tahun. Saya masih belum menyerang Li Ruyan. Taruh perasaanmu di atasnya. Masih belum bisa. 19 Juni 2022 Ruyan Liu mabuk. Dia tiba-tiba berkata dia akan mencoba yang terbaik untuk mencintaiku. Di tahun terakhir, saya akhirnya menyentuh mereka. Sistem, saya akan berhasil. Pada 13 Oktober 2022, saya jatuh ke laut untuk menyelamatkan protagonis pria. Charlotte dan Ruyan Liu sama-sama pergi untuk menyelamatkannya. Aku hampir mati. Setelah bangun tidur, Ruyan Liu ada di sisiku. Sistem mengatakan bahwa saya dalam keadaan koma akhir-akhir ini. Dia ada di sana untukku. Jangan pernah pergi. Aku sebenarnya sedikit bersemangat. Aku bahkan lupa bahwa dia meninggalkanku. Aku hampir mengalami kesialan. 20 Maret 2022. Meskipun saya ditolak oleh Ruyan Liu, tapi aku bisa merasakannya. Dia benar-benar memperlakukan saya berbeda dari sebelumnya. Dia semakin sedikit waktu untuk memikirkan Song Cheng. Aku sudah terbiasa berada di dekatnya. Sistem mengatakan ada 15 hari tersisa. Selama Li Ruyan tidak lagi terpengaruh oleh Song Cheng selama periode ini. Tidak lagi berinisiatif untuk menemukan Song. Kota dia, bahkan jika saya berhasil dalam strategi. Setelah ditentukan berhasil, aku selalu bisa hidup di dunia ini. Kelahiran normal, usia tua, sakit dan kematian seperti orang lain. Saya sangat menantikan ini. Saya menantikan masa depan saya bersama Ruyan Liu. Buku harian itu berakhir pada hari ini. Aku melihat air mata Ruyan Liu yang besar jatuh. Apakah Anda masih merasa sedikit bersalah tentang saya? Anehnya, aku tidak merasakan sakit apapun. Saya dulu tertekan. Tapi sekarang aku acuh tak acuh. Ini seperti melihat seseorang yang tidak penting. Mungkin orang benar-benar tidak peduli tentang apapun ketika mereka mati. Anda benar-benar dapat melepaskannya dalam sekejap. Semua sebelum kehidupan. Saya berharap saya bisa meninggalkan Ruyan Liu sekarang. Bahkan jika Anda menjadi jiwa yang kesepian, Anda tidak dapat memasuki reinkarnasi. Aku tidak ingin berada di sisinya lagi. Bela sungkawa, Nona. Kepala pelayan mengumpulkan keberanian untuk berbicara lagi. Mungkin setelah melayani Li Ruyan selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihatnya menangis. Aku tidak tahan. Kamu pergi keluar. Kepala pelayan Li Ruyan menatapnya dalam kehidupannya yang dingin. Aku akan membiarkanmu keluar. Ruyan Liu memeluk tubuh suamiku dan berguling pergi. Pengurus rumah pergi. Juga saat pergi, mohon menutupnya untuk Li Ruyan. Pintu ruang bawah tanah. Saya melihat Ruyan Liu berjongkok. Akhirnya mau membungkuk dan berlutut di depanku. Jari-jarinya yang ramping mendekati wajahku. Jari sedikit gemetar. Aku tidak tahu. Dia menyentuh mayatku yang dingin dan kaku. Akan seperti apa rasanya? Apakah kamu tidak akan takut? Tangannya selalu ada di wajahku. Gambarlah fitur wajah saya sedikit demi sedikit. Dan aku mulai menangis. Suara tertekan. Sudah bergema di ruang bawah tanah yang sesak. Aku hanya merasa lucu melihatnya. Kasih sayang yang terlambat lebih baik daripada percikan rumput. Aku hanya menatapnya begitu acuh tak acuh. Memegang video saya. Menangis hatiku keluar. Entah berapa lama dia menangis.
Menangis sampai beberapa terakhir pingsan. Saya selalu berpikir hanya ada pria. Hanya ketika orang terlalu sedih. Ternyata wanita juga bisa, saya tidak mengerti. Dia menutup mata saya ketika saya masih hidup. Dan sekarang aku mati. Kepada siapa dia menunjukkan penampilan ini? Miliki dia dan panggil aku. Panggil aku dengan sayang. Meniup. Ini seperti memanggil seseorang yang Anda cintai. Kepemilikan. Anda bangun dan memiliki. Jangan tidur. Kami menikah. Haruskah kita menikah? Saya bisa melakukan pernikahan apapun yang Anda inginkan. Saya tidak akan pernah menyukai Song Cheng lagi. Aku hanya menyukaimu, oke? Lu Sheng, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku sendiri. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Saya mendengarkan kata-kata Ruyan Liu. Saya benar-benar berpikir saya sedang berhalusinasi. Aku tahu dia akan merasa bersalah. Bahkan jika itu anjing. Begitu banyak tahun cinta. Akan ada sedikit kesedihan setelah kematian. Terlebih lagi, saya masih orang yang hidup. Tapi aku benar-benar tidak menyangka dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Seperti orang yang berbeda. Tiba-tiba menjadi sangat mencintaiku. Emosi seperti itu. Bukankah dia selalu menyimpannya untuk protagonis pria? Kepemilikan. Di ruang bawah tanah. Suaranya memanggilku bergema. Orang yang tidak tahu akan benar-benar mengira dia sudah mati. Orang yang dicintai jauh dan aku mengambang di atas. Hanya melihat Liu Ruyan jadi bosan. Menangis di atas tubuhku sepanjang malam. Dia bahkan tidak menjawab panggilan pria itu. Kepala pelayan pergi ke ruang bawah tanah di pagi hari. Kurasa begitu. Ruyan Liu meninggal tanpa alasan. Kangen. Tubuh Tuan Kelinci tidak akan dimasukkan ke dalam es lagi. Aku takut itu akan membusuk. Pengurus rumah harus mengingatkan. Sebenarnya, saya sedang melihat mayat saya. Ini benar-benar membusuk sedikit demi sedikit. Mata Ruyan Liu bergerak sedikit. Dia terus berlutut di depan mayatku. Saya tidak bereaksi banyak ketika saya mendengar suara saat ini. Nona, masukkan ke dalam. Kata Ruyan Liu. Tiba-tiba tenang. Sedih untuk satu malam sudah cukup. Aku melihatnya bangkit dari tanah. Sedikit tidak stabil. Pemain dengan cepat mendukungnya. Ruyan Liu mendorong kepala pelayan menjauh. Berbalik dan menuju pintu ruang bawah tanah. Protagonis tidak memiliki nostalgia. Kasih sayangnya benar-benar besar. Nona perlu mempersiapkan Tuan Fu untuk pemakaman. Pemain buru-buru bertanya. Apakah Anda tidak ingin dikremasi langsung? Tidak perlu, suara Ruyan Liu lebih keras. Lalu apa yang harus dilakukan? Pengurus rumah bingung. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Taruh di gerbang es dan jangan bergerak. Ruyan Liu pergi dengan sebuah kalimat. Jadi apa yang akan dilakukan Liu Ruyan? Biarkan aku mati tanpa tempat tinggal? Saya mengikutinya kembali ke ruang kerjanya. Dia menelepon asistennya. Siapkan pernikahan untukku segera. Asisten siapa? Beri aku perbedaannya. Anda mengatakan dengan kesal. Setelah Vila selesai berbicara, dia dengan marah menutup telepon. Kemudian mulailah menelepon seperti orang gila. Biarkan semua orang datang ke pernikahannya besok. Saya bertanya-tanya apakah Ruyan gila. Pernikahannya. Siapa yang dia nikahi? Saat itu, saya melihatnya memanggil pembawa acara live streaming pria. Dia mengatakan dinasti Song. Aku akan menikah besok. Ini kejutan begitu cepat. Kepemilikan akan memaafkanmu. Jadi, aku sudah bilang. Dia adalah pria terbaik di dunia untukmu. Kau harus berhenti membuatnya marah. Dia sangat baik. Ruyan Liu berkata dengan samar. Dan aku agak tahu apa kalimat berikutnya. Tapi tidak peduli seberapa baik dia tidak bisa dibandingkan dengan hasilnya. Ruyan Liu menutup telepon. Jadi dia akan memberi dirinya kesempatan lagi. Berikan pemeran utama pria pernikahan sebelum menikah. Liu Ruyan tidak berhenti setelah menelepon. Langsung meninggalkan villa. Aku melihatnya memilih jas, gaun pengantin, cincin dan kembali. Kemudian seseorang memberikannya kepada saya berbaring di hotel. Kenakan jas. Aku menggosok mata imajinerku. Aku takut aku salah. Ruyan Liu ingin menikah denganku. Aku semua mati. Mati. Dia benar-benar akan menikah dengan orang mati. Aku bahkan tidak bisa membayangkan. Begitu banyak tamu akan tiba besok. Sungguh pemandangan yang menakutkan. Ruyan Liu benar-benar gila. Namun, pernikahan itu tidak dibatalkan keesokan harinya. Begitu banyak orang datang dari tempat lain. Termasuk protagonis pria dan wanita. Protagonis pria sangat senang. Dia berjalan menuju Ruyan Liu dengan gaun pengantin putih. Tanyakan tentang kepemilikan. Kenapa menyapa tamu sendirian? Ruyan Liu menggigit bibirnya. Matanya beralih ke sudut aula. Ada bunga. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda tidak dapat melihat petugas tamu di sana sama sekali. Kerasukan di sana. Protagonis pria meminta Liu Ruyan untuk mengangguk. Protagonis pria buru-buru berjalan. Liu Ruyan mengikuti. Tamu-tamu lain mengikutinya. Terjadi keributan. Semua orang berbaring di hotel oleh saya. Takut seperti asap, apa yang terjadi? Dirasuki olehnya, protagonis pria tidak bisa mempercayainya. Ruyan Liu menjawab. Kalimat dia meninggal tidak pernah diucapkan. Protagonis pria benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa begitu tiba-tiba? Bukankah itu baik-baik saja sebelumnya? Dan kemudian semua orang mulai berbicara. Salah satunya benar-benar tidak mengerti. Sekarang dia sudah mati. Kenapa kamu masih menikahinya? Ruyan Liu melihat dengan tatapan yang sangat lurus. Orang itu takut untuk berbicara. Hanya protagonis pria yang memenuhi syarat untuk berbicara saat ini. Ruyan, kenapa kamu melakukan ini? Karena Liu Ruyan mengucapkan kata demi kata. Fu Sheng ingin menikah denganku. Aku hampir muntah darah di langit. Bisakah saya mengatakan saya ingin Anda makan kotoran sekarang? Aku semua mati. Aku hanya ingin dikubur dalam damai ketika aku mati. Saya tidak ingin menemani Anda melakukan lonceng dan peluit ini. Protagonis pria itu terdiam untuk waktu yang lama. Dan saya tidak berkata apa-apa lagi. Orang lain tidak berani berbicara terlalu banyak. Apakah ini bagaimana pernikahan berjalan? Satu orang, satu mayat. Tuan rumah bertanya pada Liu Ruyan, Nona Liu. Apakah Anda ingin menikahi Tuan Fu Sheng sebagai istri Anda? Kaya atau miskin? Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian. Jangan pernah menyerah padanya. Cintai dia selamanya dan lindungi dia dengan lurus. Sampai maut memisahkan kalian. Saya ingin Liu Ruyan mengatakan. Menambahkan satu lagi. Kematian tidak bisa memisahkan kita. Aku tertawa, jadi kamu mau mati bersamaku? Menurut proses ritual.
Pembawa acara memasukkan kalimat ini lagi. Ditanya tentang video saya lagi. Ruyan Liu menjawab bahwa dia akan tidak ingin menyanyiakan cara reinkarnasi saya. Ruyan Liu. Pasang cincin di jari manisku. Membungkuk dan mencium mayatku lagi. Saya merasakan mual. Jadi berakhir. Saya pikir prop ini akan segera berakhir. Bahkan jika itu menjadi hantu. Aku sangat malu. Lalu aku melihat. Beberapa petugas polisi tiba-tiba masuk ke villa. Para tamu sedikit panik. Tidak diketahui mengapa. Ruyan Liu sangat tenang. Dia dengan tenang melihat polisi berjalan ke arahnya. Siapa yang menelepon polisi? Ruyan Liu bilang aku telah membunuh seseorang. Penonton tercengang. Aku juga bingung. Siapa yang kamu bunuh? Kepemilikan. Dia menunjuk ke hotel sebelah. Petugas polisi melihat. Serius? Kembali ke kantor polisi bersama kami dulu. Liu Ruyan dibawa pergi di depan umum di pesta pernikahan. Dia mengaku di kantor polisi bahwa dia membunuh saya dan menyesalinya. Jadi saya menelepon polisi. Polisi melakukan otopsi pada tubuh saya. Tidak ada luka fatal langsung yang ditemukan. Itu akhirnya didiagnosis sebagai kematian jantung mendadak. Oleh karena itu, Ruyan Liu bukan merupakan pembunuhan. Hanya bisa merupakan kejahatan kematian yang tidak disengaja. Dihukum 7 tahun penjara. Ini berarti bahwa jiwaku akan mengikutinya di penjara. 7 tahun. Aku akan meminjamkanmu 8 kali. Jika Anda ingin mati dengan saya, Anda bisa bunuh diri. Siapa yang menjijikan ketika Anda bertindak seperti ini? Aku sangat ekstrim. Bosan mengikuti Liu Ruyan. Menghabiskan 7 tahun penjara. 7 tahun ini. Saya telah menyaksikan semua rasa malu Liu Ruyan. Saya pikir dia harus menyesalinya. Kubur aku dengan baik. Bukankah enak menjalani hidupmu sendiri? Saya harus menderita bencana ini. Intinya adalah itu juga melibatkan saya. Setelah Liu Ruyan dibebaskan dari penjara, dia langsung pergi ke tambang. Dia berlutut di depan kuburanku. Lihatlah batu nisanku. Mengelus foto hitam putih di batu nisanku. Maafkan aku. Saya terlambat dan dia mengatakan dia dengan tulus meminta maaf kepada saya. Kukira aku akan ditembak. Ruyan Liu berhenti. Tidak apa-apa untuk tersedak sedikit. Aku akan bersamamu sekarang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Dan aku melihatnya mengeluarkan pisau. Geser pergelangan tangannya dengan keras. Darah berceceran di mana-mana. Dia sepertinya tidak merasakan sakit. Dengan senyum di sudut mulutnya. Aku mengambang di atas. Memperhatikan setiap gerakannya dengan acuh tak acuh. Mungkin setelah kematian. Benar-benar tidak akan ada lagi perasaan. Saya melihatnya bunuh diri seperti saya sedang menonton acara TV. Satu-satunya hal yang kesal adalah dia tidak mati. Dia mengacaukan kamarku. Untungnya, sistem mengatakan bahwa orang yang diserang sudah mati. Jiwaku bisa beristirahat. Jadi sekarang Ruyan Liu sudah mati. Bisakah saya menjadi harimau biasa? Aku sudah menantikannya. Saya melihat Ruyan Liu jatuh ke tanah. Kemudian dia mati total. Momen kematian. Jiwaku dihancurkan oleh sebuah gambar. Sesuatu seperti lubang hitam. Tersedot. Aku mendengar suara yang tidak asing dari sistem. Selamat. Akhirnya, itu bisa berinkarnasi secara normal. Sampai jumpa lain waktu. Apa maksudmu melihatmu lain kali? Apakah Anda ingin datang lagi? Aku hanya ingin melupakan masa lalu. Bersih dan bersih kembali. Ruyan Liu, aku bunuh diri. Dia bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya di depan kuburannya yang kerasukan. Saya terlihat segar. Darah berceceran di seluruh pergelangan tanganku. Aku tertawa. Akhirnya aku bisa menemaninya. Sampai dia meninggal. Aku baru menyadari betapa salahnya aku dalam hidupku. Saya baru menyadari bahwa saya tidak mengetahuinya. Aku sudah sangat mencintainya. Buku hariannya mengatakan aku adalah keselamatannya. Dia menganggapku sebagai satu-satunya sinar matahari dalam hidupnya. Tapi aku masih membuatnya terbunuh. Aku berhak hidup lebih lama. Saya tidak tahu bahwa pengakuan saya tidak dapat dihukum mati. 7 tahun penjara. Tidak hanya itu tidak membuat saya melepaskan gagasan tentang kematian. Sebaliknya, saya menyesalinya sepanjang waktu. Penyesalan harus memilih bunuh diri secara langsung daripada menelepon polisi. Saya berharap untuk keluar dari penjara setiap hari. Berharap untuk menemaninya. Akhirnya aku keluar. Aku pergi ke kuburannya. Aku melihat wajahnya yang familiar. Saya tiba-tiba ingin tahu sebelum saya menjalani operasi plastik. Dia terlihat seperti apa? Seharusnya aku lebih mencintainya apa adanya. Penglihatanku mulai kabur. Kematian benar-benar membawa ketakutan. Untungnya, dia segera kehilangan kesadaran. Jiwaku melayang keluar dari mayatku. Ternyata benar-benar ada jiwa ketika orang mati. Tapi di mana kepemilikannya? Saya mencari kemana-mana seperti lalat tanpa kepala. Sampai seseorang yang mengaku sebagai sistem muncul. Dia mengucapkan selamat. Kau telah terpilih sebagai rider. Anda dapat memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Apakah rider sama dengan kepemilikan? Saya tidak ingin menjadi rider. Aku hanya ingin mencari tahu di mana dia. Aku bilang tidak. Saya tidak tertarik dengan kelahiran kembali. Saya hanya ingin memiliki. Dia sudah tidak ada di dunia ini. Sistem mengatakan. Tapi kamu bisa pergi ke dunianya untuk menemukannya. Oke, saya mengiyakan dengan penuh semangat. Tapi hanya jika kau menjadi rider. Jadi apakah Anda masih ingin menolak? Saya tidak menolak. Saya segera setuju. Saat berikutnya, jiwa saudara laki-laki saya tiba-tiba memiliki tubuh. Ini adalah buku penebusan. Orang yang meminta Anda untuk strategi adalah protagonis pria. Sistem berbisik di telingaku. Aku tidak peduli siapa yang aku kejar. Saya hanya ingin tahu di mana kepemilikan itu. Kepemilikan kehidupan sebelumnya adalah protagonis pria. Tuan rumah semoga berhasil. Saya tidak sabar untuk bertemu Fu Sheng. Aku melihatnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Apakah dia seperti ini? Dia sangat tampan. Tapi dia mengubah wajahnya untukku. Aku tidak bisa menahan kegembiraanku. Pergi ke dia. Fu Sheng. Hatiku bergetar saat memanggil namanya. Kau salah orang. Dia berkata dengan dingin. Sepertinya ada rasa jijik di matanya. Itu tidak disebut kepemilikan. Tapi dia milikku. Aku Zheng Yu membuka mulutku untuk menjelaskan. Dia tiba-tiba menjauh dariku. Wajahnya juga berubah menjadi senyuman lembut. Aku melihatnya berjalan menuju seorang gadis. Membawanya dengan lembut ke dalam pelukannya. Cinta di matanya sedalam laut dan tidak bisa disembunyikan sama sekali. Gadis itu berbalik menatapku. Posesif dan bertanya siapa orang itu. Tidak tahu.
Dia dengan cepat menjelaskan mengapa dia berbicara denganmu. Aku pasti salah mengira. Gadis-gadis meremehkan. Cara dia mengambil percakapan sangat rendah. Ya, dia mengangguk menyetujui. Dengan wajah lembut lainnya, aku tidak akan tertarik padanya. Aku bahkan berpikir dia menjengkelkan. Begitu dia mendekatiku, saya merasa sedikit mual tanpa alasan. Jangan berbicara dengan gadis manapun di masa depan. Anak perempuan sangat mendominasi dan memiliki persyaratan yang baik. Ia memeluk pundak gadis itu dan pergi bersamanya. Aku melihat punggungnya dari kejauhan. Ucapannya terus terngiang di telingaku. Dia bilang aku membencinya. Dan menjijikan. Tuan rumah, jangan berkecil hati. Saat dia menyerangmu, Anda melakukan hal yang sama padanya. Sistem meminta untuk membunuh. Sistemnya juga mengejek diri saya. Apakah saya pantas mendapatkannya? Aku menderita rasa sakit di hatiku. Aku tahu dia sangat jauh dariku. Tidak akan mencintaiku lagi. Tapi saya rela menghabiskan hidup saya yang terbatas. Terus lindungi dia diam-diam. Teks lengkap selamat malam.